berapa naik speedboat. Bapak Ibu, ini saya bayangkan dulu bahwa ayo kita sama-sama. Nah, ini yang kita harapkan semuanya bisa menyampaikan kepada seluruh anggota-anggota PGRI yang ada di tingkat ranting. Kalau sekarang pengurus cabang yang hadir, nanti di cabang yaitu pengurus-pengurus ranting perlu disampaikan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini kita selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari rumah sampai tujuan ke sini sampai pulang lagi sehat semua. Kemudian juga keluarga kita, saudara kita masih ada yang di jalan, ya, masih ada yang di jalan. Mudah-mudahan diberi keselamatan bisa sampai di sini, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak, nanti sebenarnya materinya cukup panjang dan cukup banyak, ya, nanti yang disampaikan oleh Pak Dede, ya, Pak Dede Hidayat, ya, bukan Pak Dede Damang, gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan sekaligus pada kesempatan hari ini dengan membaca lafaz basmalah, saya nyatakan acara ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi di kamar ada digital full semua. Kenapa? Apa? Guru agama kalau melatih atau mengajarkan sholat pakai digital? Tidak mungkin. Guru PKN kalau menyampaikan bagaimana itu tidak mungkin pakai digital. Kalau matematik bisa, bahasa Inggris bisa, ada yang tidak bisa. Maka yang kedua semi digital. Jadi, nah, sekolah kita sekarang kan kalau pengajar pakai layar, pakai proyektor, pakai PowerPoint, nah itu semi. Ada yang menolak digital. Apa? Siapa? Pondok pesantren tidak mungkin Mama Kiai memasukkan digital. Masa baca kitab kuning pakai digital? Masa bacaan sholat pakai? Maka hafid pakai digital? Tidak mungkin. Baca wudhu pakai digital? Kan dinilai langsung. Ya. Baik, lanjut. Kedua latar tetap di anggota, ya. Nanti ada berapa forum organisasinya? Kalau di PB namanya apa? Kongres. Kalau di provinsi? Konferensi provinsi. Disingkat Konpro. Kalau di kota? Konkot, konferensi kota. Kalau di cabang? Kalau di ranting? Nah itu. Tuh ayah di ranting mah konran. Nah, muncul di anggaran dasar ini. Di anggaran dasar ini kok jadi konferensi ranting. Konran. Padahal dari dulu juga rapat anggota ranting. Tidak apa-apa, itu gaya mengajar analogi, jadi cepat bisa. Tapi kalaupun satu meleset tidak apa-apa. Ya kan, Konkernas provinsi, ya itu di nasional. Konkernas kalau di provinsi, di kota, nah itu kan analogi namanya. Jadi kalau konker, kalau dilatih konker tidak boleh, cukup pertemuan saja karena ya nanti anggotanya segitu atau habis. Jadi panitia semua. Visi misi itu dipasang 6 dan 7. Jadi anggaran dasar. Visinya apa? Begini. Ada yang tahu? Ini nih visinya. Terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi perjuangan dan tenaga kerja. Kalau visi pakai terwujudnya. Saya dulu di SMP Kasih di Depok yang disebut dengan Belanda Depok. Ya ada ya. SMP Kasih. Kedua ke SMP Poli di Depok juga. Ah itu yang apa ya? Tidak tahu, pokoknya mah kalau disuruh kesana lagi tidak tahu sih. Pokoknya waktu itu sampai pertama terkait dengan saya lupa apa asas atau apa ya, bahwa di sana PGRI itu organisasi tenaga kerja. Gitu ya. Jadi ya, tenaga kerja. Cuman mungkin yang menjadi referensi saya Pak,
kalau guru kan ada tuh, organisasi profesinya kan guru. Kemudian perjuangannya juga itu kalau kita ini ya, maksudnya tiap tahun demo guru gitu kan, kemudian UMR-nya naik Pak, naik terus gitu kan ya. Nah guru ini kayaknya nggak tahu nih di bawah UMR atau di atas UMR gajinya ya. Nah ini maksud saya ketika kita bedanya apa dengan organisasi profesi atau organisasi, kalau dikatakan guru ini adalah organisasi, guru ini adalah guru atau ketenagakerjaan, bedanya dengan organisasi dengan guru yang di pabrik-pabrik itu seperti apa? Karena kita secara hak sebetulnya gaji kita kayak gimana nih Kak? Kalau guru ada yang udah 4 juta, ada yang udah di daerah sini naik UMR-nya jadi 4 juta atau 5 juta, itu satu kabarnya. Yang kedua itu terkait dengan masa bakti pengurus yang saya tadi mendengar bahwa di kota itu 2025 ya, di cabang 2025 juga ya. Nah kalau terjadi kasus yang kemarin ada COVID, kalau terjadi kasus misalkan 2025 itu sebenarnya belum sampai kepada 5 tahun masa kepengurusan habis. Apakah seperti sekarang yang misalkan Dewa atau di Kada gitu kan, itu dipangkas kemudian disamakan setelah itu. Jadi maksudnya tidak jauh satu, tidak boleh 5 tahun, tapi untuk merapikan tata kelola jadi disamakan semua. Atau seperti itu di anggaran dasar dan anggaran makanya untuk nanti biar kita sampaikan di cabang. Kemudian yang ketiga, yang izin satu lagi, karena kita menghadapi pemilihan pengurus ya, baik kota, kemudian provinsi, kemudian cabang, dan juga mungkin turunannya nanti. Kalau nanti sih nggak masalah ya. Yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti juga akan dibahas di antara rumah tangga. Apakah seseorang menjadi pengurus, entah itu misalnya jadi pengurus cabang Pak, atau pengurus kota, atau pengurus provinsi, dia harus melalui tahapan kaderisasi bawahnya, atau bisa langsung. Dalam artian ini, misalkan saya tidak pernah jadi pengurus ranting, tapi saya bisa menjadi langsung ditarik jadi pengurus cabang. Atau saya misalkan tidak pernah jadi pengurus ranting, tidak pernah jadi pengurus cabang, tapi saya bisa nggak saya ditarik langsung jadi pengurus kota? Atau saya tidak pernah jadi pengurus kota, tidak pernah jadi pengurus cabang, saya bisa nggak langsung ditarik jadi pengurus PGRI provinsi? Nah itu Pak, nah itu apakah bisa seperti itu? Dan kalau misalkan bisa itu ketentuannya apa? Dan kalau nggak bisa itu? Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Pertama, sifat PGRI itu organisasi ketenagakerjaan. Teman-teman, dulu kita ini masuk ke KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Saya malah ikut pernah kongresnya yang sekarang menjadi ketua partai buruh, Pak Said Iqbal. Itu saya yang memilih beliau jadi presiden KSPI. Nah ceritanya begini, kan guru juga, kalau yang PNS, kalau yang sekarang P3K, kan yang honorer itu sama. Kalau melihat kita itu pekerja, bukan lihat buruhnya. Ada 2 konfederasi di Indonesia itu, ada KSPI, ada KSBI. Kita bukan maksudnya ke buruh, makanya tidak sama dengan buruh. Kita tidak mau disamakan dengan buruh. Tapi kalau pekerja, ya. Saya tanya, Bapak Ibu pekerja bukan? Iya, karena bekerja. Nah, hanya kenapa kita sekarang baru tahun kemarin waktu pemilihan presiden kita keluar dari KSPI? Karena KSPI membuat surat menyatakan dukungan ke salah satu calon presiden. PGRI sebagai organisasi independen tidak mau. Sedangkan di kop surat KSPI ada logo PGRI, kan kita afiliasi KSPI, berarti logo-logo yang masuk ke KSPI konfederasi ada. PGRI ada malu kan? Langsung membuat surat ke KSPI. Mulai detik ini kami menyatakan keluar dari KSPI. Itu dulu. Jadi sekarang kita sudah tidak masuk KSPI.
Tetapi sebagai ketenaga kerjaan, makanya sebetulnya PGRI itu di tingkat nasional masuk ke Kementerian Tenaga Kerja, harus ada izinnya, harus ada terdaftar. Itu buktinya bahwa kita tenaga kerja. Terus kalau honorer di sekolah itu kan pekerja. Siapa majikannya? Kepala sekolah. Kan begitu. Nah, jadi ada kan urusannya. Jangan sampai, makanya sekarang kalau pekerja tahu-tahu dipecat, harus jelas. Nah, itulah pembelaan ketenaga kerjaannya. Paham ya? Nah, makanya dulu ketika awal 2000 namanya diklat EA itu namanya begini, Seminar Serikat Pekerja. Dulu kalau di biodata saya begitu, Seminar Serikat Pekerja. Jadi diklatnya lalu di luar negeri mah judul nanti seminar. Seminggu katanya. Serikat Pekerja judulnya. Makanya disebut trade union. Makanya kalau di luar negeri, di Malaysia ya PGRI, AYG, PGRM, Persatuan Guru Republik Malaysia. Angkatan Bersenjata ABRI Indonesia. Di Amerika ada ABRI? Ada? Tidak ada. AYG Abbas, Angkatan Bersenjata Amerika. Ayo ngobrol nih, asal kamu pinter gitu. Ayo cuma TNI Amerika, dulu TNI Amerika. Maksudnya bersama paham di kumaha. Oh, tentara foto TNI nyebut tuh tentara Indonesia. Ayo contoh, oh sini mah tuh ayo paham tapi. Nah itu Pak, itu tentang serikat pekerja. Itu tetap pekerja kita itu, makanya tetap organisasi profesi perjuangan, tetap perjuangan dengan Pak Wali Kota sekarang Pak Haji Samsudi tetap berjuang audiensi terus agar, nah tadi saja untuk AKM sekarang bagaimana, mudah-mudahan ada tunjangan daerah. Tuh ayahnya kan perjuangan, terus berjuang, hanya tidak seperti dulu tahun 45 kan perjuangan dulu yang didahulukan. Tahu sejarahnya? Kalau kita mengacu pada pembentukan pertama, itu kita usianya sudah 112 tahun, Bu. Melebihan kemerdekaan. Kalau tahu bahwa dibentuknya PGRI itu pada tahun 1912. Namanya PGHB, Persatuan Buruh Hindia Belanda. Ya karena Hindia Belanda masih terkotak-kotak, jadi tidak dipakai. Ambil yang kedua. Kalau yang kedua berarti usianya sudah 92. Lebih dari merdeka, baru 79. Namanya PGI tanpa R, Persatuan Buruh Indonesia. Itu tahun 32 didirikannya. Masih terkotak-kotak. Ada guru apa, Katolik, ada guru wah macam-macam. Baru tanggal 25 November mengadakan kongres. Mulai tanggal 24 kongresnya, hanya keputusannya tanggal 24 ditetapkanlah PGRI. Nah gitu sejarahnya. Tetap karena kita pekerja, jadi ada hubungan kerja antara honorer. Kita juga yang mau PNS hubungan kerja dengan siapa? Pemerintah. Kalau sepanjang-panjang pemerintah memberhentikan, harus kita berjuang kan gitu. Masuk ke KPH dan seterusnya. Itu yang pertama, ya. Jadi tetap itu tidak bisa dihilang, ya, bahwa kita sebuah organisasi ketenaga kerjaan. Makanya harus sering dilatih, dicoba mengadakan lingkar belajar guru. Jadi pulang sekolah teh diskusi teman-teman guru teh. Beberapa sekolah dari pukul 13 sampai pukul 14 atau 15 yang dibahas keprofesian, ketenaga kerjaan, dan keorganisasian. Jadi mereka masalah, dari mereka memecahkan masalah, mereka juga yang hebat gitu. Nanti contohnya saya sampai begitu. Yang kedua, masa bakti. Semua 5 tahun. Kan ada penyelarasan. Ya, dulu acak-acakan dulu. Ada yang Februari, ada yang Januari, ada kira barulah dulu. Sehingga pengurus kabupaten kota dilantiknya ada oleh ketua PGRI provinsi masa bakti yang lalu, ada yang dilantik oleh pengurus masa bakti yang baru. Kan asal tidaknya
Nah sekarang diluruskanlah di Maluku. Ada penyelarasan. Mulai sekarang PB PGRI itu harus bulan Juni. Itu Pak. 6 bulan kemudian provinsi harus semua melaksanakan. 6 bulan kemudian Desember kota kabupaten melaksanakan. 6 bulan kemudian Sabang harus melaksanakan. 6 bulan kemudian Ranting harus melaksanakan. Itu ada di anggaran dasar nanti sampai. Sehingga namun cabang yang sebelah Sabang di sini ketuanya pengurusnya terpilih di konferensi cabang, yang melantikan pengurus kota yang baru semua. Nah kan pantas gitu mah. Paham ya? Itu penyelarasan. Dulu ketika penyelarasan pertama karek 1 tahun. Tapi kudu ngayakeun deui konferensi gawayangna we. Nu 1 tahun mah kapilih deui bonus tah. Jadi 6 tahun teh. Tapi lamun teu kapilih deui tah waktuna. Ada imam karek 1 tahun teh teu kapake tuh dipilih. Jadi sekarang begitu penyelarasan. Jadi harus tidak seperti organisasi lain kapan saja PGRI rapi sekarang. 6 bulan kemudian se-Indonesia ini 6 bulan kemudian jadi rapi. Jadi sama, paham? Betul. Tentang kepengurusan. Ada syaratnya nanti di anggaran rumah tangga disampaikan. Hanya saya sedikit. Pengurus PP untuk pengurus harian harus pernah minimal menjadi pengurus di 2 tingkat di bawahnya. Ketua umum, sekjen, ketua, bendahara, wakil bendahara, wakil sekjen harus pernah 2 tingkat di bawahnya mana? Kabupaten kota. Pernah saya jadi pengurus boleh. Kalau tidak jadi pengurus jangan, tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Kecuali departemen. Yang 15 itu namanya departemen. Boleh karena itu yang dilihat profesional. Provinsi sama, kota kabupaten sama. Cabang tidak perlu harus 2 tingkat di bawahnya. Geus ranting daya karena. Jadi berlaku sampai kabupaten kota. Ranting ngomong 2 tingkat di bawah geus ranting mah daan berakar kan. Hanya berlaku sampai pengurus kabupaten kota. Untuk pimpinan, maksud pimpinan dari ketua sampai wakil bendahara harus pernah menduduki atau pernah menjabat menjadi pengurus 2 tingkat di bawahnya. Kalau ke PB ke Jakarta, pengurus provinsi boleh? Ya boleh, ngomong minimal pengurus kabupaten atau kota. Jadi pengurus provinsi harus minimal pengurus cabang. Pengurus kabupaten kota harus minimal pengurus ranting. Begitu. Ke bawahnya yang 14, yang 15 sekarang itu boleh tidak pernah juga, karena yang dilihat profesionalismenya, kemampuannya, kompeten. Bersama butuh IT, dia pinter ya IT, ya kan kita, ya. Itu begitu ya, terjawab semua. Lanjut nih. Oke, terima kasih. Oh ada. Kepada RT ya. 2 kali, tidak boleh 3 kalinya. Maka sekarang saya jadi sepuh. Nah saya entah kemana lu bener. Udah sertifikasi juga dapat udah sama SMK. Ayo, berhutang budi. Kita bukan ingin dibayar budi, tapi ya ingat saja sejarah. Orang yang hebat itu orang yang tidak lupa pada sejarah. Jangan lupakan. Ya. Dapat sertifikasi dari mana? Guru kalau apa-apa tadi seperti Pari harus RKPH, ayo bersama-sama. Jadi sebetulnya banyak pekerjaan PGRI, makanya semua anggaran dasar banyak, hanya kita suka menyempitkan diri. PGRI itu hanya ada olahraga, gerak jalan, dan upacara. So, kalau orang yang paling ujung di mana nih? Siapa? Teman-teman guru daerah mana paling ujung? Di Depok. Perbatasan dengan mana? Bojong? Ada guru di Bojong Sari, ada di SD.
kalau bertemu dengan pengurus cabang Pojok Sari, Pak, kapan dia gerak jalan? Pak, kapan dia upacara? Makanya Anda bersyukur bisa masuk ke ruangan ini. Apa semua anggota masuk? Semuanya Bu pernah sini? Kan tidak. Ada semua. Sakota Depok, guru-gurunya pernah masuk sini? Kan mungkin tidak. Apalagi kami rapat dapatkan iklan atau apa. Ini kan kalau bertemu kan, maaf Pak, kapannya kita jalan-jalan kan itu kalau nyatain. Atau karena punya baju PGRI, kapan kok acara kayak pakai baju PGRI? Bapak Ibu nggak tahu, ada di klub sosialisasi, ada amu, nah bersyukur juga. Sampai tidak ke akar rumput, yuk, anggaran dasar teh. Yuk, tahu kita robotnya iya hari nanti. Ya, beri salah di neraka nanti. Maaf Bapak Ibu, maka bersyukur jadi pengurus. Ada yang ikut kongres malam ya. Dulu peninjau, baik peninjau penting ke Jakarta. Tapi kan ada guru yang belum tahu, baru-baru kongres, konferensi kota. Apa semua peserta ikut? Kan nanti di kota Desember. Di Depok nih kan hanya pengurus Desember, Juni kan pengurus cabang dan pengurus nanti ketuanya kalau nanti mau bin mau asuh atau izin anggota cabangnya hanya berapa orang. Begitu Pak Ibu, memang begitu kan manajemen apa mekanisme. Kalau satu kota Depok berapa ribu Pak Ibu? 2.000 di mana tempatnya? Rekonferensi kota. Provinsi juga nanti Desember tanggal 12, 13, 14 itu hanya 820 orang se-Jawa Barat. Ya, nah pengurus cabang ada ketuanya minimal itu hadir semua ada 627 orang. Pengurus kabupaten kota 5 orang per kabupaten kota 5 kali 27 tuh sudah 135 dengan 627 pengurus PKO, pengurus LKBA begitu, terus undangan 821 di Hotel Astrilia yang berdampingan dengan Horizon. Kenapa berdampingan? Ketika nanti dipenuh, semua kamar penuh, karena hanya ada 300 sekian, maka sebagian ada di Horizon. Tidurnya, tapi tetap pelaksanaan di Astrilia. Ya, nanti kalau diundang pangeran cabang nanti diberi surat tugas oleh kota. Tetap calon kejadian iman calon. Jadi itu yang berhak dipilih. Calon pengurus besar atau calon pengurus provinsi atau calon pengurus cabang wajib tercantum dalam daftar. Tuh, tadi sudah saya sampaikan. Tata cara pemilihan ini saya terangkan nih. Nanti logikanya analoginya dengan cabang kota juga. Di PB Kongres mengesahkan tadi dulu biasa itu ya, mengesahkan calon yang tadi diketok. Dengan ini ada 150 orang adalah calon pengurus besar. Kemarin saya calon ketua, calon sekjen dan calon pengurus lainnya. Ketika saya diminta jadi sekjen di PB, nah saya angkatan saya mengundurkan diri dari calon ketua dan calon sekjen. Marahlah Bu Umi, molotov karena menolaknya. Siap ya jadi sekjen saya tidak menjawab waktu itu, nanti pun pada waktunya. Nah maka ketika pimpinan sidang, adakah yang akan menyampaikan ini? Ajukan tangannya pertama kali, karena daftarnya sudah ada di layar di nama saya dulu. Langsung saya mengundurkan diri dari pengurus. Dari ketua dan bukan dari ketua, dari ketua dan dari sekjen. Tapi dari pengurus lainnya saya tidak boleh. Kenapa? Suatu saat di PP ada semacam PAW, nah saya kan bisa ditarik karena saya sudah ada di daftar. Kalau saya tidak ada, tidak benar. Ya tapi saya tidak mau jabatan yang lain-lain lah, biarlah mengabdi di mana juga bisa. Seperti sekarang saya sudah bahagia bisa datang ke sini. Sudah, saya cukup ketika bertemu silaturahmi dengan Bapak Ibu guru di mana saja. Ya.
Berikutnya, nah ini pemilihannya bagaimana? Ya, kalau pemilihan kemudian antara pengurus lama dengan baru belum selesai, diberi waktu 30 hari tentang keuangan biasanya. Coba begini, provinsi nanti Desember Bu, akan keuangan tidak sampai Desember. Pasti yang masuk dari kabupaten kota paling banter sampai November atau Oktober. Berarti kan untuk November Desember belum dipertanggungjawabkan. Nah, dipertanggungjawabkannya diberi waktu 30 hari antara pengurus saja lama dengan baru, dibuang tiap 2 bulan. Kan belum dilaporkan dalam konferensi nanti. Pelaksanaan Desember ada uang yang masuk dari kabupaten kota paling banter Oktober, November Desember belum masuk. Karena dipertanggungjawabkan. Nah, contoh 10% itu ada di anggaran dasar, itu hanya tambahannya 4. Jadi 1 tambah 4 itu. Tapi kalau 100% 5 tambahannya, jadi 6. 5 malahan 200 kurang. Berapa persen? 40. Itu hanya diberi 1. Diberi 2 karena di bawah 1-2 ya. Nanti saya tidak apa nanti dia. Begitu Pak, lihat saja nanti. Cara menghitungnya bukan dari anggota yang sok ngariu abring-abringan, tapi yang bayar iuran. Yang abring-abringan kalau Pak, orang-orang beri sampai lumayan gitu. Sedangkan kan aturannya yang aktif itu harusnya dengan iurannya. Yang abring-abringan mau orang-orang door price kita sepakat sampai sini dulu, di sebentar saya selesaikan. Iya. Setengah 2 masih lebih nggak tuh? Tapi waktu ini sebagian saya pukul 13.35. Ya karena tidak bareng belinya ini waktu di sebagian saya. Atau saya selesainya sedikit lagi ya? Ya sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan sebentar di aman-aman. Tidak, asal udah ini nyata. Ya karena bayangkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga buku harus selesai. Hanya saya ambil yang penting-penting gitu. Kalau yang biasa sama dulu tidak. Saya lihat tambahannya belum. Ya nanti kalau ada waktu. Nah jenis forum. Kalau di PP ini jenisnya kongres luar biasa, sukses. Kata Arya luar biasa. Kongres luar biasa, Rapimnas, Rakornas. Kalau di provinsi, Konprov, Konprofluk, Konterprov, Rapimprov, Rakorprov. Kalau di kota, Konkap, Konkot, Konkotu, Konkerkot, Konrapimkot, Rakorkot. Iya. Kalau di cabang, Koncap, Koncapluk, Konkercap. Tidak ada Rapimcap, tidak ada Rakorcap. Yang mulai itu kami begini. Kalau kongres semua peserta termasuk ketua kabupaten kota, ada Rapim dan Rakor itu dihadirinya oleh tadi ketua kabupaten kota se-Indonesia. Kalau Rapim dan Rakor dihadiri oleh semua ketua cabang se-provinsi. Kalau Rapim Kot dan Rakor dihadiri oleh ketua ranting sekota. Akhirnya cabang nggak boleh kayak itu sahara itu semua ranting ya. Kehaya, atau Rapim mah kayak Rapim capek, pak sahara ranting nggak sebagai kota. Nah gitu alasannya. Dari turun kuning wae. Untuk apa? Juga Rapim sahara pesertanya. Ranting apa segini di kota? Ini Rapim Rakor kota. Betul ya? Jadi gini, ranting mah ya rapat anggota ranting, ya dan tambahannya ini rapat pleno pengurus,
Minimal provinsi rapat pleno pengurus sebulan sekali. Cabangnya bagus, tiap bulan, tiap tanggal berapa, tiap bulan. Ada di sana? Ada. Sebetulnya tuh pertemuan rapat, itulah. Pokoknya janjiannya pada musuh, harus ada Pak dalam peraturan organisasi di cabang. Setiap tanggal 5 setiap bulan ada pertemuan pengurus pimpinan harian. Ketua dan juga wakil bendahara. Plenoma 3 bulan sekali. Nah, jadi 1 tahun 4 kali plenoma. Bangun harian 5 bulan 12 kali. Sudah begitu? Belum. Masalahnya biayanya di mana? Saya karena kalau konferensi terlanjur ke APBO. Mereka dia bapak di bapak santai, bu. Dikasih gimana sebenarnya? Sepi, nyapa naya, naon mata anggaran naon. Bingung buka, pada bendahara itu masih jauh. Ayat 2 kali kan tidak laporan, oke. 2 kali pertemuan Pak, kali 3, kali 200 itu saya nama setengah. Kali lapor di SLBG. Untuk mata